Halo, ketemu lagi di channel Anang Oprek. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap dijaga kesehatannya, tetap berpikir positif dan juga tetap sayang keluarga. Oke, tadi setelah intro di depan dengan support dari Challenger dengan HS filler dan clear MS dan HS, yang di depan gue ini udah ada CL240 2K HS appearance clear dan juga CL650 HS hardener medium, dan satu lagi ada thinner Challenger 710. Di sini gue ada hardness aditif, gue minta ke Triwarna dan Pasar dengan Om Dimas langsung di sana. Gue minta agar lebih keras lagi ya, lebih anti hantem lagi lah kasarnya seperti itu, Challenger CL240 ini. Dan juga di sini gue ada mixing cup untuk mengukur nanti pencampuran antara clear coat dan hardener dan juga thinner. Di sini gue ada filter yang disposal sekali pakai buang, yang meshnya cukup rapat ya. Oke. Dan yang selanjutnya gue ada tag load atau tag track dari Colette untuk sebelum aplikasi, karena pengaplikasinya itu butuh lebih bersih karena gue sedang mengecat warna kuning dan juga bronze ya mas bro ya, brown copper. Oke. Kalau untuk mas bro yang nggak ada mixing cup, bisa menggunakan mixing stick seperti ini, dengan syarat tempat yang gelas ukurnya itu harus berbentuk silinder agar stabil antara pencampuran clear coat, hardener, dan thinner. Oke, langsung aja kita bakal bahas tentang TDS-nya secara singkat dari CL240 ini. Oke, di sini perbandingannya itu 2110%. Oke, dengan pot life itu atau masa pencampuran itu sekitar 6-8 jam di 20 derajat Celcius. Ini rekomendasinya 1,2 mm sampai 1,4 mm di tekanan 2 bar. Aplikasinya 2 layer. Kemarin gue udah coba sekitar 2 layer dengan teknik wet on wet atau wet to wet. Itu dalam sekali layer, satu layer pertama itu langsung bener-bener basah dan flat ya. Oke, flash off-nya antara jeda itu sekitar 5 menit. Dan waktu pengeringannya itu sekitar 20-40 menit di 65 derajat oven, atau 4-6 jam di 20 derajat Celcius. Lumayan cukup cepat untuk ukuran hardener HS appearance clear, karena mayoritas kalau untuk ukuran HS clear coat itu hampir bisa 16-24 jam baru dia kering total. Oke. Di sini ini adalah produk dari Axalta Group, sama seperti Spyceker, Nason, Standox ya mas bro. Ini juga made in-nya Germany. Oke, sekarang gini aja, gue bakal langsung nyampurin mixing ratio. Setelah itu gue bakal aplikasi di dua media motor X-Max. Oke, langsung aja. Oke, gue bakal jelasin secara singkat. Fitur-fiturnya adalah anti terhadap benturan, tahan terhadap segala cuaca dan juga chemical, mudah digunakan, sangat sempurna dalam proses detailing, dan juga banyak kelebihan lainnya. Oke mas bro, depan gue udah ada Challenger 2 CL240 HS dan juga CL650 untuk hardenernya. Gue bakal buat untuk aplikasi X-Max ini langsung di angka 5 ya, di 300 mili. Gue pakai aditif. Di sini gue bakal pakai aditif. Ini aditifnya hanya bisa didapat kalau mas bro beli Challenger CL240 ini di Triwarna dan Pasar ya. Nanti untuk pengiriman bisa langsung komunikasi dengan Mas Dimas. Oke, langsung aja kita mixing ratio. Oke, ini sudah 2:1. Langsung gue bakal nyampurin aditif itu total dari keduanya ya, 450 mili di sini. Totalnya itu yang dimasukkan sekitar 2-5%. Gue bakal 150, gue campur. Oke, setelah gue campur, langsung gue tambahkan, gue aduk dulu.
Dan gue bakal tambah sekitar 10% dari thinner ya, sesuai rekomendasi pabrikan. Oke, cukup. Oke Mas Bro, ini adalah hasil dari CL420 Challenger ataupun filler PU2K. Penggunaan filler PU2K sangat penting bagi panel-panel untuk mempertegas garis bodi dan juga memperhalus permukaan cat agar saat pengaplikasian clear coat permukaan jadi lebih sempurna dan lebih flat dan halus. Oke Mas Bro, setelah didiamkan 5 menit clear coat, setelah mixing langsung filter. Bisa kita lihat kotorannya yang tersaring dan clear coat bersih. Oke Mas Bro, di sini bagian masih preparasi sebelum clear coat. Di sini gua akan menggunakan tag rack ataupun tag load, namanya berbeda-beda sesuai dengan brand masing-masing, punya penyebutan berbeda pula. Yang gua lakukan hanya seperti mengusap saja, tidak usah ditekan karena hanya menempelkan debu-debu yang menempel pada kain tag cloth atau tag rack itu sendiri. Seperti ini, banyak sekali bintik hitam yang menempel. Menurut gue pribadi ini sangat berguna dan mempunyai dampak besar untuk menghapus ataupun membersihkan permukaan sebelum kita naik ke proses selanjutnya, yaitu clear coat. Di sini gue jujur aja menggunakan Italco H3000 LVMP 1,3 mm dengan pressure sekitar 2,2 bar atau 31 PSI, bisa range antara 2,2 bar sampai 2,5 bar di 31 sampai 36 PSI. Hasil yang dihasilkan itu cukup baik ya. Kalau misalkan Mas Bro ada yang bertanya LVMP itu apa? LVMP itu kalau misalkan merek lain seperti SATA itu tipe RP-nya ataupun Devil Beast tipe TE-nya, ataupun merek-merek lain dengan tipe HTE ataupun HD di Anes Iwata. Hasil yang dihasilkan untuk aplikasi Challenger, aplikasi layer pertama langsung basah, dan juga hasil yang diaplikasikan sangat-sangat flat, sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Oke Mas Bro, untuk pengaplikasian CL240 ini dengan TBS yang tadi gue mixing, jujur aja selama gue mengaplikasikan clear coat ini adalah salah satu yang termudah saat pengaplikasiannya. Layer 1 bisa langsung basah, flow-nya sangat baik, dan juga saat pengaplikasian untuk wet on wet gue melakukan hal tersebut tanpa usaha yang lebih. Dan kemudahan pengaplikasiannya itu sendiri gue bisa kasih nilai 9,8 dari 1 sampai 10 karena jujur ini mudah banget dipakai dan sangat-sangat memanjakan para teman-teman sprayer ataupun gunman dalam pengaplikasian CL240 ini. Di sini gue mengaplikasikan warna hitam yang notabene mudah banget terlihat hasil dari wetnya itu sendiri. Kita bisa lihat gue hanya menyapu dengan sangat-sangat mudah satu lapis, dan ini layer pertama, dan kita bisa lihat setelah ini hasil yang dihasilkan dari CL240 ini menurut gue outstanding, dan kita bisa lihat mirrornya sangat-sangat baik sekali. Oke, secara gue pribadi untuk indikator ready untuk layer kedua adalah gue sentuh pada pinggiran panel, gue cek kalau misalkan lengket seperti
permen karet itu belum siap seperti ini ya, seperti itu belum siap. Tapi kalau sudah kering double tip itu sudah siap. Oke, untuk sekarang gua cek ternyata sudah tidak basah seperti permen karet, sudah kering dan lengket seperti double tip. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and float, and I'll tell myself. Oke Mas Bro, di sini adalah setelah proses force curing ataupun pengovenan di derajat 60 derajat Celcius. Kita lihat refleksi lampunya tetap sempurna tanpa ada drop gloss, yang dimana jujur aja banyak clear coat tumbang saat setelah proses pengovenan ataupun force curing. Oke Mas Bro, ini dua X-Max di depan gue ini hasil dari full power Challenger. Clear coatnya gue pakai CL240 dari Challenger, dan juga untuk undercoatnya setelah epoxy primer gue aplikasikan HS filler dari CL420 Challenger. Oke, untuk hardenernya, untuk yang CL240 gue pakai CL650 khusus HS hardener medium yang cocok di suhu 25-30 derajat Celcius. Dan juga di sini yang gue jelasin di awal ini adalah CL710 thinner polyurethane medium yang cocok juga di 25-30 derajat Celcius. Oke, dengan CL240 ini gue ditambah hardener aditif yang cuma bisa Mas Bro dapat di Triwarna Denpasar ya Mas Bro ya. Oke, ini hasilnya, langsung aja. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and float, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, 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 I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. Broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be
Oke Mas Bro, untuk CL240 ini menurut gua very recommended ya, aplikasinya juga mudah dan juga basahnya dapat di layer 1 kalau misalkan pengaplikasinya wet on wet ya Mas Bro ya. Dan ini juga bisa untuk aplikasi wet on wet, jadi tidak perlu sahur-sahur dulu, langsung bisa basah pada layer pertama. Oke, cukup sekian dari gua, mohon maaf jika ada kesalahan, sampai ketemu di video gua selanjutnya, dadah.